jika kita perhatikan, kehidupan orang-orang yang beriman itu sungguhlah membuat kita iri. Hidup mereka penuh ketenangan, hidup mereka selalu mereka niatkan untuk ibadah. Semua aktivitas kehidupan yang mereka lakukan hanya diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, dan kemudian mereka bersabar dan bersyukur. Seperti apakah sebenarnya cara hidup orang-orang yang beriman tersebut? Berikut adalah suara kajian AA Gim terkait hal tersebut. Linknya terdapat pada deskripsi. Terima kasih. Bagi kita bekerja adalah ibadah. Selesai di sana, ya saya sudah kerja keras, kok hasilnya segini, ya nggak ada masalah. Kalau memang segitu jumlah yang mau alokasi, syukuri. Nanti tambah nikmatnya. Kenapa orang itu malas kerjanya tidur-tiduran tapi kaya? Ya semuanya kekayaan itu adalah ujian. Kenapa kok ini mau pilkada kok nggak kepilih? Ya sesuka Allah lah. Yang kepilih dan yang tidak kepilih sama-sama ujian. Apakah Allah sedang memperhatikan kita? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi ini maupun di langit. Tidak pernah ada sesaat pun kita lepas dari kekuasaan, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Sami'un Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah Maha melihat dengan teliti apapun yang kau kerjakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, berbuat buruk, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi tidak ada yang tertukar. Apa yang kita lakukan kembali kepada diri kita sendiri. Allah menyaksikan segala-galanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta, yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Maka hendaklah patuhi perintahku, yakin beriman padaku agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi hidup ini sebetulnya sederhana. Hidup ini sebetulnya sederhana. Kita ini hamba Allah. Allah itu Tuhan kita. Allah pemilik segala-galanya, pencipta segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Allah menciptakan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Jadi hidup ini cari tahu, belajar supaya kenal kepada Allah, belajar supaya tahu apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah,
belajar supaya kita tahu konsekuensinya. Kalau kita milih taat, apa? Kalau kita tidak mau taat, apa? Sederhana. Kemudian sudah jalani saja hidup ini. Patuhi saja semaksimal kita mampu. Jangan risau rezeki. Rezeki itu tanggungan Allah. Jangan risau karir, masa depan, semuanya ada dalam genggaman Allah. Risaulah kalau kita tidak kenal ke Allah. Risaulah kita tidak tahu bagaimana ibadah kepada Allah. Risaulah kalau kita tidak mematuhinya. Jadi masalah kita itu bukan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Masalah kita itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan aktivitas kita jadi ibadah atau tidak. Cuman itu. Halo? Beneran. Jadi kunci hidup ini iman dan amal soleh. Disebutnya takwa. Nah, iman dan amal soleh gerbangnya ilmu. Jadi kalau tidak belajar agama, ya tidak bisa. Kita tidak akan bisa kenal Allah, tidak tahu baik buruk yang asli, tidak tahu resiko hidup ini. Jadi gimana, bolehkah kita berpikir masa depan? Harus. Yang jangan itu adalah salah tentang masa depannya. Jangan hanya dunia saja. Sukses itu apa? Sukses itu apa? Kok pelan? Sukses itu masuk surga. Dunia hanya mampir. Dunia ini adalah sepenuhnya lupa santrinya. Ditinggalkan 2 pekan aja jadi serba lupa. Dunia ini sepenuhnya ujian. Banyak santri baru ya. Acungkan santri masa keemasan. Alhamdulillah. Tinggal 1. Terus ngacung Pak, tetap ngaku masa keemasan ya. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Nah, kita kembali bahas hadis yang tadi dibacakan pada subuh ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairan. Khairan. Sungguh menakjubkan, ajaban li amril mu'min, urusan orang yang beriman. Agak feedback bin belakang. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairan. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman karena semua urusannya itu adalah baik baginya. Walaysa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak bisa begitu kecuali orang ini mukmin. Jadi kalau sudah beriman kepada Allah, yakinlah Allah tuh sudah menulis semua takdir. 50.000 tahun sebelum diciptakan. Semua sudah tertulis di lauh mahfuz. Tidak ada yang tidak tertulis. Semuanya. Kalau begitu kenapa kita ikhtiar? Nah, kita diperintahkan ikhtiar, mematuhi apa yang Allah perintahkan supaya kita bertemu dengan takdir terbaik kita. Kalau kamu syukur, la in syakartum la azidanakum. Takdirnya ditambah. Kalau kamu tidak syukur, takdirnya azab yang pedih. Kalau kamu istighfar, diampuni dosa. Kalau kamu tidak mau tobat, kamu termasuk zalim. Kalau sedekah, ditolak bala, digugurkan dosa. Kalau tidak sedekah, semuanya tertulis. Tapi kalau kita mematuhi apa yang Allah perintahkan,
insya Allah kita akan dapat yang terbaik. Samalah di sekolah juga ditulis kalau ujiannya di bawah ini tidak lulus, kalau ujiannya nilai sekian dapat beasiswa, kan begitu. Ada tulisan tidak di sekolah? Hanya lauh mahfud itu sempurna, ya, tidak terjangkau oleh kita. Bahasan ini sederhana. Yakinlah bahwa semua kebaikan itu pasti datang dari Allah dan keburukan datang dari diri kita. Jadi kalau bicara takdir, tidak boleh kita mengatakan, saya ditakdirkan berbuat maksiat. Tidak, itu kita milih maksiat. Sehingga diizinkan Allah kita maksiat dan ada konsekuensinya. Ada dosa, ada azab yang bakal kita pikul kalau tidak tobat. Tapi kalau setiap kebaikan yang datang, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. An-Nisa 79, ya. Semua kebaikan yang datang kepada kita pasti dari Allah. Apapun, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Pokoknya nikmat apa saja, sehat, selamat, naik kelas, dapat uang, bisa bangun, bisa bergerak, apa saja nikmat famin Allah. Tapi apapun kepahitan musibah famin nafsik, dari dosamu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang baik, selamat datang. Dari mana ini? Dari Unilever. Oh, alhamdulillah. Oh, maaf ya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Ada peserta 47 dari Unilever. Alhamdulillah. Selamat datang, Pak. Pelatihan apa ini? Oh, persiapan masa kemerdekaan, ya. Selamat berbahagia. Nggak usah menderita, Pak. Biasa aja. Pertama, pensiunnya juga belum. Yang kedua, belum tentu panjang umur, ya kan? Masa harus diulangi lagi nih ceramahnya nih? Orang menderita tuh pasti karena kurang iman saja. Kalau sudah yakin rezeki itu di sisi Allah udah nggak ada stres-stresnya. Beneran, Pak. Nggak ada masalah tentang rezeki itu. Rezeki itu sepenuhnya milik Allah. Rezeki itu sepenuhnya Allah yang membagikan. Sepenuhnya sesuka Allah. Kapan datangnya, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan diambil oleh Allah, sesuka Allah. Bagi kita bekerja adalah ibadah. Selesai di sana, ya saya sudah kerja keras, kok hasilnya segini, ya nggak ada masalah. Kalau memang segitu jumlah yang mau alokasi, syukuri. Nanti tambah nikmatnya. Kenapa orang itu malas kerjanya tidur-tiduran tapi kaya? Ya semuanya kekayaan itu adalah ujian. Kenapa kok ini mau pilkada kok nggak kepilih? Ya sesuka Allah lah. Yang kepilih dan yang tidak kepilih sama-sama ujian, Kasep. Dari tadi kan disebut ujian. Dunia ini ujian. Saudara jawab, saudara tidak jawab adalah ujian. Jadi tenang sajalah ya. Enggak tenang juga tetap pensiun, ya kan? Namanya KF Cool, ya. Tahu apa KF Cool? Keep cool. Kecap lagi ada. Baik. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Wa laisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Jadi kalau makin kuat iman, udah
tenang aja, nggak ada yang harus kita cemaskan. Apapun nanti takdir yang kita jalani, ya terserah Allah, kita sikapi saja, diberi nikmat. Nih lanjutannya ya. Walaysa in asobathu syarra'u syakara fakana khairulah wa in asobathu darra'u sabara fakana khairullah. Jika dia mendapatkan karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Jadi ketika kita dapat sesuatu, itu belum jadi karunia, belum jadi kebaikan. Dapat kesehatan, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat gelar, dapat jodoh, dapat pekerjaan, itu belum jadi kebaikan. Jadi kebaikan itu kalau bagus ya. Jadi semua yang datang itu baru ujian. Disebut lulus ujian kalau syukur. Jadi misalkan Pak Fulan dapat jabatan ini, jangan dulu syukuran. Itu kan belum. Kerjanya belum. Masa ujian, sidang, syukuran? Belum. Sidangnya belum. Nanti kalau sudah lulus, baru syukur. Nah, jadinya harus bersyukur ala kulli hal, dalam segala keadaan. Masih ingat? Sakit gigi sabar atau syukur? Sakit gigi. Bagus, bagus. Banyak mananya kalau sakit gigi, banyak sabarnya, banyak syukurnya. Bener Evan? Ini mumpung baru datang. Kalau sakit gigi, sabar atau syukur? Berarti baru datang. Hilang dompet, sabar atau syukur? Sabar dan syukur. Sabar untuk yang hilangnya, syukur untuk yang tidak hilangnya. Jadi kalau Bapak hilang dompet, banyak sabarnya, banyak syukurnya. Banyak syukurnya, untung yang hilang cuma dompetnya, enggak dengan bajunya, celananya ya. Baik, jadi Allah tuh mempergilirkan, diberi nikmat, nanti diberi ujian, gitu aja. Kita sama sekali tidak tahu nih hari ini apa yang bakal terjadi. Pak Miftah Farid sudah berada di radio ya, sudah siaran? Sudah tersambung. Sudah, ya silakan Pak Miftah, maaf lupa. Hari ini hari Kamis, semoga Bapak dimuliakan Allah, dunia wal akhirat, keluarga, keturunannya, dan diistiqomahkan sampai kelak jadi ahlul jannah, amin. Itu doa untuk guru kita ya. Bagi yang mau menyimak Pak Miftah Farid, silahkan di radio MQ FM 102,7 Bandung ya. Sampai di mana tadi? Nah, jadi kita mau apa aja yang terjadi nggak rugi. Pokoknya mah baik. Bisnis kadang untung, kadang rugi, baik semuanya. Ketika untung syukur. Ketika oleh Allah tidak diberikan keuntungan, ya sabar saja, jalani saja. Nggak usah berkeluh kesah, nggak usah rewel. Karena semua kejadian, baik nikmat maupun musibah, hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Yang penting terus saja bergerak. Kita tidak tahu nih hari ini. Saya rencana hari ini, pagi di sini, habis ini ngajar santri, sudah ngajar santri berangkat ke Eko 2, di sana ada dari mana? Kejaksaan yang ikut pelatihan, sudah itu rapat ini, rapat itu, pengajian, itu rencana. Tapi tidak tahu apa yang bakal kejadian.
Dari sini ke sana naik sepeda, nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan, betul? Seperti waktu itu pergi jauh-jauh bawa sepeda, sampai di sana kempes sepedanya, pompa tidak ada, ya dinikmati aja. Gimana coba kalau pompa tidak ada? Supaya ban, pinjam, sederhana sekali. Jangan jangan didorong, pinjam pompa. Jalanin saja hidup ini. HHN, hadapi, hayati, nikmati, terus saja. Nih kemarin pulang dari Tanah Suci, alhamdulillah di sana panas. Sehari di Indonesia, berangkat ke Malaysia, udah bindeng tuh. Pulang ke sini baru tadi malam nyampe. Biasa naik kereta api, kemarin naik kendaraan, di jalan ada macet lama, jalani. Sebab mau kemana lagi ya? Emang di jalan itu. Mau jengkel, mau gimana, tetap aja harus dijalani, betul? Mendingan sabar, tidak usah berkeluh kesah. Kalau giliran episodenya episode kita lagi diuji, ya jalanin saja. Episode sakit, ya jalanin. Dengan penuh hati yang ridho, sambil banyak istighfar, berbaik sangka kepada Allah bahwa kepahitan ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada Allah berbuat zalim. Yang zalim itu adalah kita kepada diri kita sendiri. Sok tahu, sok pintar, sok keinginan kita yang terbaik. Enggak, yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Jadi tidak usah rewel hidup ini, ya. Halo? Terus saja semangat, niat baik, lakukan yang terbaik, ibadahnya diperbaiki, tahajud, saum, di mana kita ada, niatkan, ya Allah saya niatkan ini jadi amal soleh, ya sudah begitu saja. Kalau mau makan, ya Rob, coba Unilever, jadi sasaran yang kasihan. Enggak, saya enggak boleh, dosa. Ini aja santri baru Masa kemasan mana santri barunya apa aja ini? Ada santri baru juga bukan? PPM. Sasaran ya. Santri, kenapa kucing minum? Karena apa? Awas ya, jangan ngebocorin. Jangan ngebocorin dengki. Kenapa kucing minum? Karena monyet makan karena lapar, monyet tidur karena kita tidur karena salah pertanyaannya. Allah sengaja nih menghalangi saya berbuat jelek nih. Udah saya langsung jawab sendiri aja. Bu, kucing minum karena apa Bu? Haus. Kita minum karena jadi sama dong dengan kucing. Kita minum karena ibadah. Minum itu ibadah. Rugi kita minum tidak jadi ibadah, betul? Makan itu ibadah. Berpakaian itu ibadah. Bekerja itu ibadah. Olahraga itu ibadah. Perkara sehat atau tidak sehat urusan Allah. Perkara kita jaga tubuh kita sesuai dengan syariat itu ibadah. Begitu bisnis itu ibadah. Caranya supaya benar apa? Dua, niatnya ikhlas, yang kedua caranya benar, baru punya nilai ibadah. Makanya kalau mau makan jangan cuma mengunyah. Kalau mengunyah ya tadi juga kan mengunyah ya. Ya Allah saya niat makan semoga jadi amal soleh, penguat ibadah saya mengabdi padamu. Ya Allah saya mau tidur, catatkan jadi amal soleh saya, semoga tidur ini membuat badan ini lebih sehat agar bisa mengabdi padamu. Ngantar anak sekolah, ya Allah anak ini titipanmu, saya antar, semoga jadi amal soleh, semoga anak ini dapat contoh yang baik, dapat belajar, begitu. Ada tamu, ya Allah saya muliakan tamu karena perintah Rasulmu.
Memuliakan tamu adalah amal yang disukai. Nyenengin orang, ngebahagiakan orang, ngasih makan orang, bersedekah, nolong orang, semuanya adalah amal soleh. Diniatkan, ya Allah, saya berniat memberi makan teman-teman, traktir teman-teman, semoga Engkau ridho. Ya Allah, saya niat belikan sajadah untuk teman, semoga Engkau ridho. Itu aja. Ya Allah, saya datang ke kantor, disiplin, tepat waktu, semoga Engkau terima. Ya Allah, saya selama bekerja ini jujur, karena Engkau menyukai orang jujur. Saya lakukan ini karena Engkau. Enggak ada untuk karir, tidak ada untuk jabatan, tidak ada untuk penghargaan. Yang ada adalah diniatkan. Nih Bapak sebagai suami, ya Allah, saya lakukan yang terbaik kepada keluarga saya karena Engkau yang memerintahkan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Saya lakukan semua kebaikan kepada keluarga ini, semoga Engkau ridho ya Allah. Sama ibu juga, ya Allah, saya berbuat baik kepada suami saya, semoga Engkau ridho. Ya Rob, saya berbakti kepada orang tua, semoga Engkau ridho. Kalau berbakti kepada orang tua, terlepas orang tua mau baik ke kita atau tidak, mau menghargai atau tidak, mau berterima kasih atau tidak, itu urusan orang tua dengan Allah. Tapi kita berbuat baik kepada orang tua adalah ibadah, amal soleh kita. Jadi sudah tidak beban. Kan ada orang tua yang sedih, punya anak, dibesarkan, dari kandungan, dilahirkan, disusui, disekolahkan. Makin besar anak makin lupa ke orang tuanya. Ada yang anak perempuan dijaga, udah nikah, ambil suaminya. Punya anak lelaki disekolahkan, stakar kebek ngutang sana sini, udah nikah, punya uang, gaji pertama buat istrinya, beli HP buat istrinya. Orang tua enggak usah kecil hati, karena bagi kita semua perjuangan kita adalah ibadah, betul? Ada orang tua yang nunggu-nunggu, mana anakku kok enggak ada yang nelepon, enggak ada yang silaturahim. Jangan sedih. Saya dititipin anak 11. Kadang suka nunggu-nunggu. Gak usah nunggu-nunggu. Nanti jadi sedih, ya kan? Kita aja yang kiri. Husnuzon, lagi sibuk, lagi ngurus keluarganya, lagi ngurus anaknya, lagi banyak tugas. Karena kalau nunggu-nunggu, mana nih? Nah, jadi sedih. Udah, urusan kita adalah memberikan yang terbaik. Sebagai ibadah, amal soleh kita, ya. Nah, tahu gimana kita bangun masjid udah gitu nggak kepilih jadi DKM, ya sudah nggak ada masalah. Masa ngebangun masjid harus jadi ketua DKM semua, ya kan pusing. Udah nggak ada masalah. Kita ngebangun masjid di masyarakat, kemudian masjidnya jadi bagus, kita nggak kepilih jadi ketua DKM, bahkan nggak jadi pengurus, nggak ada masalah. Semuanya sudah tercatat di sisi Allah. Makanya orang-orang yang niatnya ibadah, udah nggak ribet hidup ini. Orang melupakan kita, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Allah tidak akan lupa. Saya sudah berjuang, tapi saya tidak dicatat dalam sejarah. Mengapain juga dicatat, ya? Tujuan kita berjuang kan cari keridhaan Allah. Nggak ada yang tahu, nggak ada masalah. Masih ingat di zaman sahabat ketika menaklukkan sebuah benteng musuh, susah ditaklukannya. Terus ada seorang sahabat yang minta kepada pimpinannya, saya minta izin mau menggali, akhirnya dilubangilah sampai masuk ke dalam satu rombongan pasukan dan dijebol, kebongkar, akhirnya ditaklukkan benteng musuh tersebut. Lalu sesudah kemenangan, siapa yang semalam minta izin untuk
membobol. Tidak ada yang ngacung tuh. Saya mohon karena Allah yang tahu, tolong beritahu. Karena sebut karena Allah, jadi ngacung seorang. Saya tahu Pak. Oh siapa? Tapi dia memberikan 3 syarat. Apa syaratnya? 1, tidak mau diumumkan. Yang kedua, tidak mau diberi hadiah. Yang ketiga, kalau sudah pernah ketemu, tidak mau dipanggil lagi. Oh gitu syaratnya. Ya, baik. Saya penuhi syaratnya. Sayalah orangnya. Pergi aja. Sudah. Tidak mau diumumkan, tidak mau dikasih hadiah, dan tidak mau dipanggil lagi. Karena buat beliau keperluannya apa? Keperluannya apa diumumkan? Apa keperluan kita diumumkan? Apa keperluan kita dapat hadiah? Keperluan kita adalah Allah ridho kepada kita. Toh nanti kalau Allah kehendaki hadiah itu dapat, pasti datang. Tapi tidak harus diharapkan. Maka kalau ada pertandingan musabakoh tilawatil Quran atau apa, nggak usah mikirin menang. Ini santri, kalau ada pertandingan nggak usah mikirin menang lah. Pikirkan aja bagaimana bisa melakukan yang terbaik supaya Allah ridho. Menang nggak menang, kalau Allah ridho udah menang. Pas saya lagi tilawatil Quran, suara saya jadi serak, gak apa-apa. Nggak usah takut suara serak, Allah juga yang bikin serak. Tapi saya nggak jadi juara, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting setiap hurufnya jadi pahala. Dan selesai. Mau piala, tuh ada piala sepak bola, bawa ya. Kalau nggak mau, ya beneran loh Pak. Di sini santri kalau mau ikut kejuaraan apapun, nggak ngeh untuk cari piala, tapi yang kepikir gimana ini santri udah berlatih siang malam kalau hanya untuk sebuah plastik, sedang piala itu juga dari botol bekas asalnya, ya nggak worth it sama sekali. Baca Quran berlatih siang malam hanya untuk plastik, tapi piagam hanya kertas ya. Tapi diumumkan, emang diumumkan jadi juara baca Quran itu akan menyelamatkan hati? Belum tentu, belum tentu. Belum tentu hati ini akan terjaga ketika kita dipuji-puji orang. Ketika kita baca Quran ikhlas tidak ada yang muji, aman. Tapi ketika inilah juara MTQ tingkat apalah gitu ya, itu hati bisa naik, ibu bapaknya bisa naik hatinya juga. Dulu ada santri ikut kejuaraan di TV, apalah dulu mubalik, apa gitu ya, saya lupa lagi zaman dulu, di salah satu stasiun TV, masuk final. Waduh, tegang sekali itu. Saya tegang, takut menang. Kalau menang belum tentu santri ini kuat. Ini kan masih SMP. Kalau ceramah kan mudah. Tapi kan sehari-hari tidak selalu sesuai dengan ceramah. Juara ceramah belum tentu juara dalam mengamalkan isi ceramah. Alhamdulillah tuh nggak jadi juara. Tapi juara 2, masih berat juga. Bisa jadi bulan-bulanan itu di asramanya. Oh kamu nggak cocok katanya dengan ceramahnya. Berat lah ya. Tapi kalaupun takdirnya jadi, itu Allah juga yang menakdirkan jadi juara. Sebagai kalau ditakdirkan jadi juara, itu sebagai ujian. Pasti lulus? Belum tentu. Jadi ujub. Saya tuh heran ya. Padahal saya tuh cuma baca 2 kali tapi lancar. Mana Allahnya?
Udah gitu ibu bapaknya nebeng, emang anak saya itu saya tiup terus nih. Justru ketika ditiup mual itu anak tuh yang, oh iya, betapa kalau anak dapat ini, dapat itu, prestasi yang juga ujian bukan hanya anaknya saja, tapi orang tuanya. Termasuk ini, Darut Tauhid ya. Ini misalkan ada sudah punya jabatan apa, saya tuh lulusan Darut Tauhid. Hati-hati, jangan merasa, oh ya Santi pada di sini juga nggak begitu kenal. Juga boleh jadi di sininya dulu cuman ikut pelatihan aja kayak ini yang seminggu itu. Terus kita ngaku-ngaku, ini santri kami sekarang jadi menteri ini. Jangan. Jangan ngaku-ngaku, hati-hati nih guru-guru. Ini murid saya nih, sekarang sudah jadi jenderal. Emang gara-gara belajar ke kita jadi jenderal? Justru kita tuh ngasih contoh jelek yang membuat dia enek ya. Nggak boleh, ya alhamdulillah. Nggak usah pamer, ini lulusan kami jadi ini lulusan kami itu lulusan. Padahal di sini mungkin cuma 3 tahun belajar di tempat lain. Sangat boleh jadi ilmunya banyak dari yang lain. Nggak usah nebek. Tahu nebek? Nebeng beken. Ya alhamdulillah, doakan aja supaya berkah. Udah, nggak usah segala diceritakan ya. Bukan karena jerih payah kita. Mikir semua. Ya bersyukur, tapi ya jangan sampai merasa ini karena saya yang ngedidik, saya yang melatih. Apa? Kita belum tentu diterima oleh Allah. Termasuk dakwah begini, ya. Terus datang ke sini, saya sudah dengar ceramah, saya jadi masuk Islam. Sama sekali bukan karena ceramah seseorang, masuk Islam karena hidayah Allah. Mungkin karena doa teman-temannya. Kita hanya diuji oleh Allah mendampingi syahadat. Jangan merasa kita sudah memasukkan Islam, itu dulu belum berjilbab, oleh saya dinasehatin dia jadi jilbab, dia tuh dulunya jauh dari agama, dinasehatin kemudian. Jangan merasa karena orang berubah itu pasti Allah yang mengubah. Kita mungkin jadi jalan ilmu, tapi bukan kita yang mengubah. Nah jadi bahayanya itu adalah jadi ujub, jadi ria, benar? Jangan merasa berjasalah. Nah kalau punya iman ya sudah, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, karena Allah tidak akan lupa. Walaupun semua orang melupakan kita, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita udah berbuat yang terbaik sepanjang hidup kita, kemudian kita dilupakan oleh orang, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan Allah tidak akan lupa. Makanya orang-orang yang imannya kuat mah nggak ribet sama sekali dalam hidup ini. Yang ribet itu adalah yang berharap ke makhluk, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin diberi. Gimana saya kok cinta saya tidak berbalas ya, atau gimana? Cinta kan nggak bisa dipaksa. Misalkan si bapak, kelihatannya istri saya sekarang sudah kurang cinta ke saya, nggak apa-apa pada emang kurang pantas juga sih dicintain. Siapa yang ketawanya dramatis? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah ribet. Yang penting dalam hidup melakukan aja yang terbaik supaya Allah ridho. Udah selesai. Allah yang ngebulak-balik hati orang lain. Emang bisa maksa cinta? Nggak bisa. Cintai saya, aduh gimana ya Pak ya, udah dingin ya, nggak bisa dipaksa. Halo, ya begitulah. Ada pertanyaan? Saya udah berapa minggu, setengah bulan ini nggak siaran langsung ya. Oh ada juga tamu dari Universitas Sains Islam Malaysia, adakah? Mana? Paham tak? Ya, paham? Jangan-jangan orang Indonesia yang kuliah di sana nih ya.
Mana ada 21 orang, boleh? Angkat tangan atau acungkan tangan ya? Hand up. Ada, oh ini ikhwan 3, akhwat 18, ada akhwatnya? Biasanya malu ya, tidak mau ngaku ya. Ini bukan dilamar ya, kalau dilamar diam ya. Saya baru pulang dari Malaysia ini. Ini memang takdir tuh ya. Anak di sini pesantren Malaysia, banyak pesantren di sini. Anak saya malah di Malaysia lagi. 3 anak yang sekolah di sana. Taylor di Petronas sudah selesai semua. Di satu lagi insya Allah di International Islamic University Malaysia. Adakah? Di Gombak. Saya baru kemarin ke sana. Alhamdulillah. Terima kasih ini hadirin sekalian. Semoga kita serius sekali meningkatkan iman kita ya. Terus belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, dan terus amalkan, karena setiap ilmu adalah amanah dari Allah. Allah melihat ini orang ini belajarnya ikhlas atau tidak, diamalkan atau tidak. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam. Allah akan berikan tambahan ilmu. Jadi jangan terlalu sibuk ingin banyak ilmu, tapi ingin dapat ilmu, amalkan. Ilmu amalkan, ilmu amalkan, nanti ditambah oleh Allah. Ya, jangan lepas qiyamul lail dan jangan berhenti berzikir kepada Allah, karena ini zikrullah, penguat iman. Berkumpullah dengan orang-orang yang imannya kuat, kita akan terbawa kuat. Dan jangan jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu penguat iman. Sulit iman menjadi kuat kalau jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah zikrullah yang penguat iman. Terima kasih. Ada pertanyaankah? Hari ini sore kajian di sini Al-Hikam, dan nanti malam ya kajian Ma'rifatullah. Ada pertanyaan? Kalau tidak dari media sosial, silakan Mim. Cek bismillah. Assalamualaikum AA, izin pertanyaan dari Instagram. Ya, Izin AA, cara menghadapi istri kakak laki-laki yang selalu menghasut suami dengan keluarga laki-laki. Akhirnya sering berantem, berteriak-teriak A. Itu bagaimana solusinya? nah yang berteriaknya siapa? Berantemnya mungkin A berteriak-teriak. Kalau berteriak-teriak 1 atau 2. Ini jadi rumit begini, gimana sih Mim, masalahnya apa ini? Jadi istri kakak, kakaknya lelaki, berarti istrinya perempuan. Iya pastilah. Terus menghasut siapa? Menghasut kakaknya. Menghasut kakaknya. Terus yang berteriak siapa? Berantemnya A. Iya adiknya, kakaknya, atau istrinya. Harus diselesaikan sendiri Mim. Jadi begini ya. Hidup ini realitanya orang itu sangat beragam. Yang paling penting dalam bergaul 2B, 2L. Masih ingat? 1, berani mengakui kelebihan, kebaikan, jasa orang lain. Yang kedua, bijaksana terhadap kekurangan, kesalahan orang lain. Yang ketiga, lupakan L-nya, lupakan jasa dan kebaikan diri. Yang keempat, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Jadi kalau ada yang berantem seperti ini, minimal kita tidak ikut berantem. Karena kalau ikut berantem pasti lebih rame, ya kan? Jadi segitiga. Itu baru segi 2. Yang kedua,
kita doakan. Kalau itu berantemnya di rumah, usahakan rumah itu selalu membaca surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena setan tidak bisa masuk ke rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Jadi kalau rumah itu sebanyak bertengkar, cobalah durasinya 3 hari sekali surat Al-Baqarah itu ya. Itu akan jauh lebih tenang itu. Kalau rumah itu banyak dosa, banyak maksiat, bacakan Al-Baqarah. Dulu pernah ada yang orang tuanya suka judi. Nah, anaknya itu di rumah itu baca surat Al-Baqarah terus. Berhenti tuh bapaknya berjudi di rumah ya. Ya itu sudah lebih baik. Ya mudah-mudahan di luar juga berhenti. Yang ketiga adalah usahakan kita bisa membantu mana yang bisa dibantu dulu ya. Kalau kakaknya yang lelaki itu bisa dibantu, ya ajaklah. Karena kalau imannya semakin kuat biasanya cirinya orang takwa itu bisa menahan amarah, bisa memaafkan dan berbuat baik. Ingat paket Ali Imran 134, ciri orang takwa: 1. Senang bersedekah dalam lapang dan sempit. 2. Menahan amarah. 3. Memaafkan. 4. Berbuat baik karena Allah mencintai kebaikan. Dan yang kelima adalah istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.